Ibas temukan ada minyak goreng yang harganya mencapai Rp90.000 per liter di Ngawi. Spontan dari politisi-politisi yang punya hati ya, partai politik yang punya hati untuk mengambil alih tanggung jawab ketika kita bisa saksikan bersama faktanya rakyat antrinya sangat panjang para emak-emak untuk mendapatkan minyak goreng ini, yang mana ini adalah salah satu kebutuhan pokok penting. Dan ketika pemerintah tidak mampu memainkan peran secara optimal untuk memberikan akses masyarakat bisa memiliki minyak goreng ini, ya partai-partai politik kemudian mengambil alih tanggung jawab itu. Jadi ini adalah kritik nyata terhadap pemerintah, dan bagi Partai Demokrat ini masih merupakan kelanjutan apa yang dilakukan oleh Mas Ibas atau Mas EBY. Ini adalah bagian dari gerakan yang telah dicanangkan oleh Mas Ketum AHY untuk Demokrat peduli dan berbagi, sehingga faktanya Mas Ibas itu harus membeli dengan harga yang lebih tinggi, kemudian menjualnya dengan harga yang terjangkau bagi pemerintah. Itu adalah tanggung jawab. Mas Kamar, karena mestinya kalau mau membantu rakyat, mereka punya jalur yang konstitusional untuk itu, melalui anggota mereka di DPR dan juga dari partai koalisi misalnya langsung kepada pemerintah sebagai bagian dari pemerintahan koalisi gitu ya. Ketika mereka kemudian melakukan sendiri, untuk Demokrat mungkin mudah untuk menjelaskannya, misalnya ini bagian dari kritik mereka kepada pemerintah, tapi yang menjual minyak goreng ini tidak hanya oposisi ya, koalisi juga. Jadi lebih mudah untuk kemudian menjelaskan apa yang dilakukan oleh partai politik dengan mengatakan bahwa partai politik ini sendiri gagal memahami fungsi mereka sendiri. Pusat-pusat perbelanjaan atau distributor minyak goreng untuk kemudian pasti dibelinya dengan harga yang lebih tinggi, karena saat ini realitanya harga mahal, kemudian untuk jual sesuai dengan harga yang terjangkau, ini sebagai bentuk wujud nyata kepedulian daripada Mas Ibas. Bagian dari bantuan kepada publik untuk memudahkan mereka mendapat ya. Yang kedua, kalaupun mereka paham, mereka kemudian kebingungan sendiri di tengah situasi politik saat ini, di mana kendali utama itu ada di partai koalisi dan di sana ada pemerintah, sehingga alih-alih kemudian mengkritik atau mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan demi memastikan ketersediaan minyak goreng di pasaran tersedia banyak untuk rakyat, mereka kemudian mengambil alih sendiri atau memanfaatkan sendiri peluang untuk menjadi pedagang dadakan. Ya. Dan saya kira menjadi pedagang dadakan ini tidak kemudian muncul begitu saja. Kita tahu betul huru-hara menuju pemilu 2024 itu sudah semakin dekat gitu ya, dan melakukan sesuatu sejak awal untuk memikat simpati publik, saya kira sih sesuatu yang wajar untuk kemudian mulai dilakukan partai politik. Tapi sayangnya mereka memanfaatkan duka yang tengah dialami oleh rakyat untuk kemudian mendulang simpati itu. Saya kira di situ ironi yang cukup memalukan sih ya, dari apa yang kita lihat dari kita dengar apakah Demokrat tidak ada larangan untuk melakukan ekspor pada saat ini. Dan dalam nanti kepada para produsen atau eksportir yang tidak mematuhi ketentuan tersebut, maka akan diberikan sanksi berupa pembekuan atau pencabutan izin. Kami juga mengingatkan bahwa pemerintah akan mengambil langkah hukum yang sangat tegas kepada pelaku usaha maupun pada konsumer yang melanggar ketentuan ini. Pak Edi Baskoro Yudhoyono dan Partai Demokrat melakukan hal semacam ini, trik politik dukun santet. Sangat disayangkan, Pak. Kalian tertawa di atas penderitaan rakyat. Kalian menari di atas tangis jeritan masyarakat. Ini sangat tidak terpuji. Kalau dilihat secara sekilas, kalau diamati secara sepintas saja, wow, luar biasa sekali. Pak Edi Baskoro Yudhoyono bersama Partai Demokrat hadir di tengah masyarakat sebagai pahlawan penyelamat rakyat yang sementara menderita kelangkaan minyak goreng. Ketua fraksi Partai Demokrat di DPR RD Baskoro Yudhoyono menemukan ada minyak goreng yang dijual hingga Rp90.000 di masyarakat. Hal itu ia temukan di sela reses di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Menurutnya, kondisi ini menyulitkan masyarakat. Ibas meminta pemerintah pusat dan daerah, khususnya Kementerian Perdagangan dan dinas terkait, melakukan pendekatan secara langsung ke kepala pasar, pedagang maupun distributor. Ibas juga mengaku akan meneruskan keluhan masyarakat yang ditemui kepada pemerintah pusat maupun daerah. Dalam kesempatan itu, Ibas juga menyempatkan berdialog dengan warga
sembari menuangkan secara langsung minyak goreng milik pedagang. Ibas bertanya berapa kebutuhan minyak goreng dari masyarakat. Saat Ibas bertanya biasanya berapa liter dalam seminggu, lalu salah satu dari warga yang tengah mengantri minyak mengatakan hal itu tergantung karena dia jualan, jadi bisa 2 liter dalam seminggu ataupun bisa jadi langka dan mahal, maka sangat sulit untuk mencarinya.